Halo sobat-sobat, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke sobat-sobatku, pada video kali ini kita akan memberikan apresiasi dan sekaligus kritik dan komentar atas ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ketika berbicara tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dan ketuhanannya. Langsung saja kita simak dulu cuplikan video yang mengandung ajaran yang diberitakan oleh Ustadz Felix Xiao tentang Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dan tentang ketuhanan Yesus. Demikian cuplikan videonya. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Wah, udah gitu aja, Mo itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Oke sahabat-sahabatku, itu tadi cuplikan video yang berisi pengajaran dari Ustadz Felix Xiao. Nah sahabat-sahabat, dalam videonya itu yang berisi pengajaran dari Ustadz Felix Xiao itu, kalau kita teliti dengan hati yang jujur, yang tulus dan ikhlas, kita akan mendapati beberapa hal. Saya sedikitnya mencatat ada 3 poin penting yang disampaikan. Nah dari beberapa poin ini, dari 3 poin ini, yaitu yang pertama adalah dia menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Isa sama dengan Yesus. Nah, dalam hal ini kita berikan apresiasi bahwa Ustadz Felix Xiao berkata benar. Kemudian poin yang kedua, Felix Xiao juga mengatakan bahwa Al-Masih itu sama dengan Kristus. Yang artinya adalah orang yang diurapi untuk jadi juru selamat. Nah, jadi dalam hal ini poin kedua, Felix Xiao mengatakan bahwa Al-Masih artinya adalah orang yang mendapat tugas sebagai juru selamat. Dalam hal ini ajaran Felix Xiao benar. Beda dengan ajaran beberapa ustadz yang lain seperti misalkan Adi Hidayat ya. Adi Hidayat, Ahmad Kainama itu mengajarkan ajaran yang berbeda, mengatakan bahwa Al-Masih bukan juru selamat, Isa bukan juru selamat. Ajarannya berbeda ya, dan itu tidak benar. Yang benar ya seperti yang disampaikan oleh Felix Xiao, bahwa Al-Masih bahasa Arab, Mesias bahasa Indonesia, Kristus bahasa Indonesia, Kristos bahasa Yunani, Homasiah bahasa Ibrani, artinya sama, yaitu orang yang mendapat tugas menjadi juru selamat, orang yang diurapi, dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, Felix Xiao membahas tentang Yesus tidak boleh disebut Tuhan. Nah, nanti kita akan memberikan kritik ya, dan sekaligus meluruskan ajaran ini. Dalam hal ini, sahabat-sahabatku, kita harus berbicara objektif. Ketika Felix Xiao berkata hal-hal yang benar, ya kita harus nyatakan benar. Ketika Felix Xiao menyampaikan hal yang salah, ya kita harus katakan salah. Mau dia bergelar ustadz kayak ulama, salah ya salah, benar ya benar. Nah, jadi di sini ketika kita bicara kebenaran itu kita tidak boleh memihak kepada manusia, sahabat-sahabatku. Kita harus memihak kepada kebenaran yang hakiki. Dalam beberapa contoh video saya terdahulu, saya sering juga mengkritik bahkan menemplak keras, ya. Menemplak dengan keras kebohongan dan penipuan publik dan fitnah yang pernah dilakukan oleh Bambang Nursena. Saya membuat beberapa video ya, teman-teman yang belum nyimak silakan disimak. Saya tegas membuktikan fakta-fakta dan realita bahwa Bambang Nursena sudah menebarkan pembodohan publik, penipuan publik, fitnah-fitnah. Tetapi dalam kasus tertentu, Bambang Nursena juga mengatakan bahwa Isa adalah Yesus.
Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Nah, dalam hal itu Bambang Nursena berkata benar. Sehingga kita harus objektif. Jangan karena yang ngomong Bambang Nursena maka semuanya pasti salah. Atau karena yang ngomong Bambang Nursena semua pasti benar. Jangan sahabat-sahabat, kita harus bisa objektif. Ketika Bambang Nursena berkata benar, ya kita katakan itu kebenaran. Ketika dia memberitakan ajaran kebohongan, ya kita katakan itu kebohongan. Ya, jadi kita tidak memihak pribadinya. Nah, kembali kepada soal ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini. Oke, kita simak lagi ya cuplikan videonya tadi. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, sama nggak Ustadz? Isa dengan Yesus sama. Ya, dalam hal ini Felix Xiao berkata benar. Tapi kita akan berikan sedikit kritik atau meluruskan sedikit aja ya. Tadi Felix Xiao mengatakan demikian. Perhatiin sekali lagi. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa Bedanya cuma lafaz saja. Kita setuju ya. itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arab. Nah, kita kritik sedikit. Sini ada yang kurang pas. Bahasa Arabnya Isa betul. Bahasa Ibraninya Iso harusnya pakai O ya. Kemudian bahasa Yunaninya dia bilang Jesus. Nah, Jesus itu bukan bahasa Yunani. Jesus itu bahasa Inggris. Ya. Bahasa Yunaninya Yesus. Indonesia jadi Yesus. Nah, itu aja kita luruskan. Tapi intinya dari poin pertama ini Felix Xiao mengatakan bahwa benar Isa adalah sama dengan Yesus. Hanya beda pelafalannya ya. Dan di akhir videonya malah dia memberikan contoh ya. Seperti Muhammad itu sama dengan Mamat, sama dengan Mo ya. Hanya beda pelafalannya saja. Kemudian sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias. nah ya, dia bilang bahasa Arabnya Al-Masih. Coba kita ulang ini. Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias. Ya. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Ini kurang tepat. Harusnya Mosyah atau Hamasyah. Nah, kalau Mesias itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi, tapi yang dimaksud oleh Felix Xiao ini intinya benar ya, bahwa Al-Masih sama dengan Mesias. Gitu ya. Kita lanjutkan. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Perhatiin baik-baik. Felix Xiao menegaskan bahwa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Perhatiin. Bahasa Arabnya Al-Masih. Al-Masih. Bahasa Ibraninya Mesias. Mosyah harusnya. Mesias artinya juru selamat. Juru selamat Nah. sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Apa dia Al-Masih bilang? Yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Mesias. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Artinya apa? Juru selamat. Ya. Jadi Felix Xiao dalam hal ini berkata benar. Bahwa Mesias atau Al-Masih artinya maknanya adalah juru selamat. Jadi beda dengan ajaran sebagian ustadz-ustadz yang lain. Salah satunya Adi Hidayat dan yang lain-lainnya ya. Yang mengatakan bahwa Al-Masih bukan juru selamat. Yesus bukan juru selamat. Ya. Sedangkan Felix Xiao dalam hal ini berkata benar. Bahwa Al-Masih atau Mesias atau Hamasyas atau Kristus adalah juru selamat. Selanjutnya kita simak lagi. Sebentar, kok masih macet ini? Internetnya macet. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos.
yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Nah, Tapi ini. kalau nama Ya, tadi Felixio pertama sudah benar mengatakan Isa itu sama dengan Yesus. Ya, kemudian Mesias atau Almasih artinya adalah juru selamat. Sudah betul. Tapi di poin ketiga, ketika dia mengatakan bahwa tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang akan kita kritisi. Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kan Ya. Yang tidak boleh mengakui Yesus atau dia sebagai Tuhan. Nah, dengan segala hormat tentunya teman-teman yang sudah memahami makna dari kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus ya. Kata Tuhan yang banyak bertaburan di dalam kitab Perjanjian Baru yang disematkan kepada Yesus. Kalau Anda sudah paham, tentu Anda bisa memberitahu Ustadz Felix Xiao. Hai Felix Xiao, kamu melarang orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kamu melarang orang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mengapa kamu melarang orang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Karena kamu belum paham makna dari kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus. Sahabat-sahabatku, saya ulang sekali lagi, ini untuk kesekian puluh kalinya ya. Saya sudah sering membuat video yang membahas khusus tentang makna kata Tuhan yang bertaburan di Bible. Intinya adalah Yesus disebut sebagai Tuhan. Itu sama sekali bukan bermaksud bahwa Yesus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepertinya Ustadz Felix Xiao dan kawan-kawannya yang melarang orang menyebut Yesus sebagai Tuhan karena dipikirnya, disangkanya oleh Felix Xiao, Tuhan itu artinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika Yesus di dalam Bible disebut sebagai Tuhan, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon, itu bukan dimaksud sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai Theos, bukan sebagai God, bukan. Nah, kata Tuhan itu bermakna sama dengan kata Tuan. Di bahasa Indonesia ada banyak kata yang mendapat penambahan huruf H. Ada huruf H di depan, di belakang, ada juga di tengah. Seperti lihat. Lihat dengan lihat. Artinya sama. Tahun dengan tahun. Artinya sama. Tahu dengan tahu. Artinya sama. Nah, sebagaimana kata tahu dengan tahu. Tahun dengan tahun. Begitupun kata Tuan dengan Tuhan. Maknanya sama. Nah, seandainya Felix Xiao sudah paham bahwa Tuhan Yesus artinya adalah Tuan Yesus, maka tentunya dia tidak akan melarang jemaatnya untuk mengaku atau menyebut Yesus sebagai Tuhan. Gak apa-apa Yesus disebut Tuhan. Lawang Tuhan itu artinya pemimpin, gusti, orang yang ditaati, orang yang diikuti. Di Al-Quran sendiri, ya, kalau Anda baca di dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke-50. Di situ dalam bahasa Arab ada kata Rabb, Rabbika. Rabb, yang artinya Tuan. Oleh penerjemah Al-Quran, Departemen Agama Indonesia, di dalam surat Yusuf, ayat 50 itu, kata Rabb yang pertama diterjemahkan sebagai Tuan. Sedangkan Rabb yang kedua, ini satu ayat ya. Yusuf ayat 50 ini satu ayat. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini saya tampilkan ayatnya. Nah, di ayat ini jelas dikatakan Tuan yang pertama. Yang kedua Tuhan. Padahal di bahasa Arabnya sama-sama ditulis Rabb. Nah, jadi artinya sahabat-sahabatku, kata Rabb dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata Tuhan, bisa juga Tuan. Sama benarnya. Nah, ini kata Rabb yang pertama di surat Yusuf ayat 50 ini menunjuk kepada Fir'aun. Fir'aun boleh disebut Tuan. Rabb. Kemudian Rabb yang kedua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, padahal di bahasa Arabnya sama-sama Rabb.
Nah, kalau Fir'aun aja bisa disebut Rob, kenapa Yesus tidak boleh disebut Rob? Bisa dipahami ya. Jadi Anda semua yang masih melarang orang menyebut Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Rob, ya, Anda belum paham makna definisi dari kata Tuhan atau Rob. Kalau Anda sudah paham makna dari kata Rob yang artinya adalah pimpinan, junjungan, orang yang diikuti, orang yang ditaati, maka Anda tidak akan melarang-larang orang untuk jangan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak akan terjadi. Ya. Oke sahabat-sahabat, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain. Semangat.